Jadi TAK itu sebenarnya kalau di luar negeri namanya grup terapi ya, terapi kelompok. Ada banyak sekali aturan tentang TAK. Ya, TAK ini sebenarnya tidak sesimpel apa yang kita tahu. Karena apa? TAK ini harusnya bersambung. Makanya kalau Anda mungkin pernah diajari TAK sosialisasi sampai 7 fase sesi. Stimulasi persepsi, halusinasi ada 5. TAK orientasi realita ada berapa? Nah, ada aturan-aturan mainnya. Dan orang yang dilibatkan TAK akan sama dari fase 1, 2, 3, dan 4. Jadi tidak dibongkar-bongkar. Tujuannya apa? Untuk membangun kekohesivitasan kelompok, keeratan kelompok. Makanya di setiap TAK selalu ada terminasi kelompok. Ya, karena kalau sudah nyaman di dalam kelompok itu akhirnya dia enggan untuk berpisah dan ngegeng. Ya. Ngegeng itu ya dia udah nggak mau lagi ketemu teman yang lain karena udah nyaman dengan kelompok itu. Itu resikonya. Kalau kelompok itu dipertahankan terus. Sesi 1 sama sesi 2 sama sesi 3 orangnya itu terus. Lama-lama jadi geng. Maka ukuran keberhasilan kelompok itu ada nggak saling mensupport, saling membantu, saling mengisi, ya, saling berbaginya itu kelihatan nggak? Itu sebenarnya tujuan dari kita membangun kelompok. Baru TAK ini kan tujuannya ada 2. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tapi kok teman-teman di pre-planning itu seringkali arahnya lebih ke tujuan khususnya. Seharusnya tujuan umumnya ini juga disinggung. Jadi kenapa orang harus terlibat dalam situasi kelompok? 1, untuk bekerja sama, latihan kerjasama. Namanya orang itu harus ketemu orang lain, harus belajar nyaman, belajar menghargai, belajar berbagi informasi, ya kan? Itu bekerja sama dalam kelompok. Yang berikutnya mengembangkan hubungan sosial. Ketika orang, apalagi orang dengan gangguan jiwa, ada kecenderungan untuk tidak tertarik dalam interaksi sosial, apalagi lebih dari 1. Gejala dari gangguan jiwa itu kan ada dampak secara sosial, dia menarik diri kan, autism ya, lebih baik diam. Makanya TAK ini menjadi sangat penting ya, tapi persoalannya tujuannya itu terap enggak, bahwa TAK itu tujuannya bersosialisasi, satu sama lain saling mengenal. Nah, yang ketiga adalah orientasi realita. Ketika orang yang biasa diem sendiri kemudian harus berkumpul dengan orang lain mendiskusikan sesuatu, yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya ngelamun jadi nggak ngelamun, yang awalnya banyak hidup di alam non realita jadi hidup dalam realita. Itu yang dimaksud. Ya, itu harus terap dulu supaya mereka itu dapat manfaat dari TAK-nya, bukan manfaat dari yang didiskusikan. Nah, yang berikutnya adalah tujuan khusus, teman-teman. Tujuan khusus itu lebih ke persoalan. Apa TAK yang akan didiskusikan, lebih ke tema atau topik. Jadi kalau teman-teman mau TAK apa? TAK menghardik, berarti itu tujuan khusus. Oh ya, kamu mau TAK dan ingin membahas tentang menghardik, ya kan? Nah, sehingga tentu kan kalau tujuan khusus ini kita harus pahami dulu jenis TAK-nya. Kalau masalahnya isolasi sosial, maka TAK yang tepat adalah sosialisasi. Kalau waham, TAK-nya apa? Orientasi realita. Kalau RPK apa? Stimulasi persepsi RPK. Kalau halusinasi apa? TAK-nya stimulasi persepsi Kalau HDR apa? TAK-nya stimulasi persepsi harga diri. Kalau halusinasi selain stimulasi persepsi, halusinasi apalagi secara basic ada namanya TAK stimulasi sensori umum. Ya, misalnya Anda menebak gambar, diskusi tentang sebuah gambar atau membaca sebuah artikel ditanggapi, atau misalnya
nonton TV, kemudian cerita tontonan apa, itu stimulasi sensori umum. Biasanya hanya membedakan antara nyata dan tidak nyata. Ibarat dia awalnya menganggap nyata halusinasinya, kita geser menjadi bahwa itu nggak nyata. Karena kalau ada pengalaman nyata pasti ada sumbernya kan. Nah, yang dia baca, yang dia dengar, yang dia lihat, itulah yang dimaksud dengan reality, bahwa kalau ada sumbernya maka tidak halusinasi, kalau nggak ada sumbernya maka halu. Nah, itu tujuan stimulasi sensori umum. Jadi saya tidak pernah mewajibkan Anda itu TAK stimulasi persepsi, sebenarnya terlalu sulit dan terlalu panjang, rumit. Tapi kadang-kadang saya inginnya itu udahlah TAK stimulasi yang umum-umum aja, stimulasi sensori umum, kan sederhana. Kemudian ada juga TAK stimulasi sensori khusus. Nah, ini sudah meningkat. Kalau tadi misalnya ya menonton TV dan menceritakannya, di situ ada diskusi dengan teman. Kalau saya lihat seperti ini, kamu lihat enggak? Sudah ada seperti itu. Jadi mengenal halusinasi melalui orang lain. Kalau stimulasi sensori umum mengenal halusinasi melalui dirinya sendiri. Kalau stimulasi sensori khusus melalui orang lain. Jadi ibarat dia mendengar suara-suara, ending akhirnya dia harusnya fokus, aku kok dengar suara-suara, kira-kira ke teman-temanku denger nggak ya, Mbak, kamu dengar suara nggak sih? Enggak kok, saya nggak dengar. Oh ya, berarti saya halusinasi. Itu hasil akhir dari TAK stimulasi sensori khusus. Kan ada mendengar musik, mencium macam-macam bau, meraba bentuk-bentuk benda, ya kan? Nah, mengecap rasa. Nah, itu termasuk pesan bersambung. Nah, itu masuk dalam stimulasi sensori khusus, mengenal halusinasi melalui orang lain. Kalau stimulasi sensori umum mengenal halusinasi melalui dirinya sendiri. Dia mencoba fokus, bener nggak sih gitu? Nggak yakin, maka langsung akan nanya temennya. Itu khas yang perlu diperjuangkan, bahwa pasien itu harus mengenal halusinasinya. Nah, kalau dia sudah diajari cara-cara mengontrol halusinasi, kan ada 4 ya. Ya, menghardik, ya kan, 5 benar minum obat, bercakap-cakap, aktivitas terstruktur. Kalau sudah diajarin baru masuk. Makanya ada syarat. Untuk TAK stimulasi persepsi, wajib hukumnya pasien itu sudah dibekali dulu. Ya, paling tidak pernah ikut TAK stimulasi sensori umum atau khusus. Tuh, jadi mengenal kan. Yang kedua, paling tidak pasien itu dia sudah pernah diajarkan topik yang sudah diajarkan, karena ini berbagi informasi loh ya, bukan sedang penkes. Jadi kalau deliknya kamu misalnya TAK stimulasi sensori persepsi mandi, cara perawatan diri mandi, kamu harus pastikan dulu bahwa dia pernah di refreshing atau diskusi tentang mandi secara individu atau secara kelompok. Baru ada TAK stimulasi persepsi mandi. Bukan kita nggak pernah tahu kemampuan dan pemahaman mandinya Winda itu seperti apa, Nisa itu seperti apa, siapa. Tiba-tiba saya kumpulin TAK mandi, nggak nyambung diskusinya, nggak ada. Ya, harus lihat dulu atau diajarin dulu atau pernah melakukan baru. Prasyaratnya adalah dia pernah diajarkan. Jadi kalau Anda nanti di penilaian mau ambil stimulasi persepsi, prasyarat itu harus dipertimbangkan. 1, pasiennya kooperatif, mau diajak diskusi, mau duduk di situ, mau dengerin orang ngomong, mau mematuhi aturan ketika ada orang bicara gimana. Kalau bisa ikut. Yang kedua, topiknya mau apa? Oh, ternyata menghardik, berarti pastikan dia bisa menghardik. Karena kita akan belajar berbagi pengalaman tentang menghardik. Ya kalau belum pernah diajar menghardik, gimana mau diskusi tentang menghardik? Ketemunya apa? Perawatnya emosi. Kok nggak iso, kok lupa, kok ini. Akhirnya diajari. Ketemunya apa jadinya? Penkes ke Lombok. Bukan TAK lagi. Karena prinsip dari TAK itu sharing ya, diskusi. Ya.